Hahaha. Ayo what's up semuanya, kembali lagi bersama gue Fatima Sel di channel Ungu Film. Kali ini gue pengen bahas film requestan dari Kang Lis gue yang berjudul Carrie. Film yang tayang di tahun 2013 ini diadaptasi dari novel Stephen King. Kalian gak tahu siapa dia? Beliau ini juga nulis novel dan film terkenal berjudul It. Gak tahu film It? Nah, nonton nih video kita yang satu ini. Anjas marketing. Boleh. Film ini dibintangi oleh Chloe Grace Moretz sebagai pemeran utamanya, didukung dengan Julianne Moore dan Gabriella Wilde. Nah, kalau ini juga gue nggak tahu. Sebelum mulai, bisa kali ya subscribe-nya. Ini kan dikit lagi nyentuh 2 juta gitu kan, biar kita semangat lagi buat sering-sering bikin konten buat kalian. 2 juta. Ya udahlah, biar gak pada penisirin, mari kita gaskan. Awal cerita kita mendengar suara teriakan minta tolong dari seorang ibu yang mau melahirkan. Waduh, mantap bener ibu ini. Ngelahirin sendirian di rumah. Edan mana bayinya lahir dengan selamat ya kan? Bukannya dimandiin atau diselimutin. Emak ini malah mau ngebunuh bayinya sendiri pakai gunting. Anak tuh berkah bu, bukan ujian. Begitu mendengar tangisan bayi, dia mengurungkan niatnya untuk membunuh. Alhamdulillah masih punya hati nurani loh mak. Dan inilah film Carrie. Singkat cerita, si bayi udah tumbuh jadi gadis remaja yang kita kenal sebagai Carrie White. Gadis pendiam dan penyendiri ini mau mengikuti olahraga voli air sama teman-teman sekelasnya. Saking introvertnya, kayak gue, dia aja gak bisa servis dan malah kenain teman depannya yang bernama Susnil. Ya untungnya pada dianggap bercanda ya, walaupun salah satu dari mereka bernama Chris memaki Carrie. Gue aja gak bisa tuh servis. Ini Kang nulis magang gue gak bisa servis poli. Alah lemah gue mas. Menoto ira iso. Abis olahraga air, Carrie sengaja bilas badan paling terakhir. Pas lagi nyabun daerah itunya, tiba-tiba sabunnya ada darahnya. Paniklah tuh dia, sampai tangannya juga ada darahnya. Mengira dirinya bakal sekarat, dia minta tolong ke teman sekelasnya sampai pakaian Su ketempelan darahnya Carrie. Walah, itu mah cuma darah menstruasi. Karena dianggap aneh, Chris melempari Carrie pembalut, diikuti sama yang lainnya. Parahnya lagi, Chris malah ngevideoin Carrie. Wes, sangel lagi. Guru olahraga yang bernama Bu Desjardins, atau kita sebut saja Bu Betty, berusaha menenangkan Carrie. Su ngasih tahu ke Bu Betty kalau Carrie belum pernah menstruasi. Pembalut di tempat penyimpanan jatuh sendiri. Begitu juga dengan lampu yang goyang-goyang sendiri. Saking gak sabarnya, beliau menampar Carrie biar sedikit tenang. Semua murid disuruh keluar dari sana, sedangkan Bu Betty menyuruh Carrie membersihkan diri. Bu Betty membawa Carrie ke ruang kepala sekolah, sekalian minta maaf atas tamparannya tadi. Capsek pengen tahu siapa yang mulai pembulian ke Carrie. Bu Betty bilang itu ulahnya Chris, tapi Carrie diem aja. Ya udahlah ya, Capsek memutuskan untuk memanggil ibunya Carrie ke sekolah, walaupun beliau pernah bermasalah dengan sekolah. Bahkan, pemerintah setempat melarang ibunya Carrie untuk mendidik di rumah. Saking takut dan cemasnya Carrie, galon di sampingnya pecah sendiri. Wow, ajaib ya. Singkat cerita, si ibu ngebawa pulang Carrie ke rumah. Chris dan pacarnya ngeliat video Carrie tadi pagi. Di saat yang lain ngebully Carrie, Su gak mau ikut-ikutan kena masalah. Carrie dan ibunya sampai di rumah. Si ibu ngajak Carrie untuk ngobrol di dalam, tapi Carrie-nya menolak. Di dalam mobil, ada anak tetangga yang ngejek Carrie. Dipelototin lah tuh anak. Tiba-tiba anaknya jatuh dari sepeda dan pergi menjauhi Carrie. Loh kok bisa kebetulan gitu ya? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Daripada makin diejek, Carrie masuk ke dalam rumah. Tepatnya ke kamar ibunya yang lagi benturin kepalanya ke dinding. Oh ini ODGJ ya? Orang dengan gen Jawa. Carrie menghentikan ibunya dan bilang kalau dia nggak berniat bikin ibunya khawatir. Malah emaknya ini nuduh Carrie udah bikin dosa, yaitu mandi sama cewek-cewek lain. Ya kan, padahal Carrie ini udah sengaja menyendiri loh. Di sini kita tahu kalau si ibu mempelajari Alkitab yang berbeda dari orang lain. Oh, aliran sesat. Beliau menganggap kalau Carrie ini turunan dari Hawa yang punya kutukan darah. Carrie yang udah gede mulai membangkang sama emaknya, sampai-sampai dia menuduh ibunya sendirilah yang berdosa. Ya, Carrie langsung dikurung di dalam lemari dan disuruh berdoa serta menyesali kesalahannya. Ngamuklah tuh Carrie di dalam lemari, sampai pintu lemarinya retak. Dia terdiam lalu melihat patung Yesus yang tiba-tiba mengeluarkan darah. Saat itu juga, Carrie menangis. Malam hari di sebuah mobil,
Tommy dan Sue lagi in the hoy, maksudnya maksudnya bercocok tanam gitu. Lagi enak-enaknya, Sue merasa bersalah dengan perbuatannya tadi pagi. Tommy menenangkan Sue untuk tidak terlalu mikirin. Lagian cuma ngelemparin pembalut, apa salahnya? Sementara itu di tempat lain, Chris malah upload video Carrie ke internet. Nah, kalau ini baru keterlaluan. Anjir lu Chris. Pagi harinya, Bu Betty ngasih hukuman ke muridnya dengan lari lapangan. Kalau ada yang berhenti lari, dia bakal kena scores. Mantep tuh. Kalau kena scores, ya berarti nggak bisa ikut prom night. Ya udah tuh, pada mulai lari bolak-balik. Sampai suatu titik di mana Chris gak kuat lagi lari dan membangkang Bu Betty. Karena Chris gak mau diskor sendirian, jadi dia ngajak yang lain buat berhenti lari biar Bu Betty gak bisa nge-skor semuanya. Sue dan yang lainnya tetap lanjutin hukuman mereka, meninggalkan Chris sendirian. Mampus loh. Sementara itu, Carrie baru sampai di sekolah. Video memalukan yang disebar Chris di internet bikin Carrie jadi pusat perhatian dan ejekan dari anak-anak lainnya. Dia sedih dan masuk ke toilet, menatap dirinya yang marah di depan kaca. Tiba-tiba kacanya retak sendiri. Abis agak tenang, Carrie bisa menerbangkan beberapa kepingan kaca. Widih, lagi sadar nih kalau mbaknya punya kemampuan super. Anjas. Kepo dengan diri sendiri, Carrie pergi ke perpustakaan dan mencari tahu semua hal tentang sihir. Sampai-sampai minjem buku seabrek-abrek dan dibawa ke kelas bahasa. Pas lagi dipraktekin, Carrie disuruh gurunya untuk bacain puisi favoritnya di depan kelas. Pilihan puisinya emang ngeri sih. Tapi salah satu teman sekelas yang bernama Ross memuji puisinya Carrie. Di toko baju, si ibunya Carrie yang bernama Margaret kedatangan pelanggan yang rupanya adalah ibunya Sue. Beliau meminta maaf atas kejadian memalukan yang dialami Carrie kemarin, sekaligus memuji hasil kerjaan Margaret. Lah ini malah ibunya diam-diam melukai pahanya sendiri. Ini emang aneh sih, kayak efek orang habis ngobat dah. Kita balik lagi ke sekolah. Chris bersama ayahnya ngelaporin Bu Betty ke Capsec karena udah ngehukum dia tanpa alasan yang jelas. Ya, dasar anak papi lu mbak. Capsec menjelaskan ke ayah Chris kalau perbuatan anaknya ini udah mempermalukan Carrie. Ya, namanya juga orang tua ya. Pasti lebih ngebelain anaknya, apalagi nggak ada buktinya kan. Bu Betty langsung ngasih tahu kalau Chris pasti masih punya videonya di HP-nya. Pas Chris diminta buat nyerahin HP-nya, Chris malah menolak karena dianggap bongkar privasinya. Makin dipaksa, Chris malah pergi dari ruangan. Sebel abis diinterogasi, Chris nyamperin teman-temannya yang lagi nyiapin prom di lapangan indoor. Dia kecewa sama Sue yang gak ikut belain dia. Sue malah membenarkan hukuman Chris karena pembulian itu gak benar. Nah, masuk iki, aku padamu Mbak Sue. Malam harinya, Carrie mencoba kekuatannya dengan gerakin salah satu buku pinjamannya. Gak cuma satu, dia bisa mengangkat buku bacaannya dan kasurnya sendiri, sampai lampu di rumahnya ikutan kelap-kelip. Margaret sadar kalau ada yang gak beres sama anaknya. Beliau mengambil pisau dan pergi ke kamar Carrie. Begitu pintu kebuka, Carrie pura-pura tidur. Paginya, Sue ketemu sama pacarnya dan minta untuk ngajak Carrie ke prom. Dia pengen menebus kesalahannya di masa lalu biar setidaknya Carrie punya kenangan bagus lah gitu di sekolah. Tommy awalnya nggak mau. Ya kali perginya nggak sama Ayang sendiri. Tapi ya udahlah, dicoba dulu. Beberapa hari kemudian, Tommy nyapa Carrie di kantin dan ngajak ke prom bareng. Di situ kan banyak orang ya. Jadi Carrie merasa diketawain sama orang-orang karena keberadaan Tommy. Bukannya jawab ajakan Tommy, Carrie malah pergi ke kantin. Dikejarlah Carrie sama Tommy, tapi Carrie ini udah seuzon duluan karena takut dia diprank lagi. Nangislah Carrie di ruang ganti sendirian. Lalu ada Bu Betty datang dan coba nenangin Carrie. Curhatlah dia ke Bu Betty. Jadi gini Bu. Setelah tahu permasalahannya, Bu Betty menghibur dan meyakinkan Carrie. Siapa tahu Tommy emang serius dan ngeliat kecantikan Carrie gitu kan. Biar anaknya percaya, Bu Betty sedikit make upin dan tegakin badan Carrie di depan kaca. Tuh, mbaknya emang cantik kok. Cuman insecure aja. Udah kayak editor gua nih. Suka gak pedean. Kesian dia, pantas ngejomblo mulu dah. Bu Betty nyamperin Sue dan Tommy memastikan kalau mereka gak ada niatan buat ngebully Carrie lagi. Tommy udah bilang kalau Carrie nolak ajakannya. Tapi Sue kayak maksa ke Tommy buat ngajakin Carrie. Karena merasa diintimidasi sama Bu Betty, Sue dan Tommy akhirnya pergi. Saat pulang sekolah pun, Tommy nekat pergi ke rumah Carrie demi biar bisa pergi prom bareng dia. Carrie langsung nyegat Tommy biar gak masuk ke dalam rumah. Sekalian ngecek kalau ibunya belum ada di rumah. Ya udahlah ya, biar urusan cepet kelar. Carrie akhirnya ngeiyain asal dia pulang sebelum jam 10:30 malam. Deal nih, Tommy bakal jemput Carrie di jam 7 malam. Cie, Mbak Carrie diem-diem seneng nih. Suatu pagi, Carrie pergi ke toko baju untuk milih-milih gaun buat prom night. Chris ngeliat Carrie dari kejauhan. Jadi tahu kan si Chris kalau Carrie ikutan prom?
Saking asiknya, Carrie sampai pulang kemalaman. Si emaknya nanya dong, kok tumben pulangnya malam-malam gini? Ya, Carrie menjelaskan kalau dia diajak prom sama Tommy. Margaret jelas melarang karena cowok itu jahat dan pasti bikin sakit hati. Bener tuh. Makin terus dikomporin, Carrie jadi ngamuk dan gak sengaja nerbangin barang-barang di ruang tamu. Saking ngamuknya, Carrie pakai kekuatan untuk berontak. Dia tetap pergi ke prom dan gak ada yang bisa ngehalangin dia. Nah, di sisi lain, Chris, Billy, dan teman-teman satu gengnya diam-diam pergi ke kandang babi. Mereka nyembeli salah satu babi di situ dan darahnya ditampung di satu ember. Buat apaan tuh? Di sisi lain, panitia pada nyiapin panggung prom termasuk Sue. Dia tiba-tiba mual dan cepat-cepat pergi ke kamar mandi. Dia ngeliat kaca yang kemarin dipecahin sama Carrie. Gue curiga mbaknya Hamidun nih. Nah, pas aula udah gak ada orangnya, Chris dan Billy diam-diam naruh seember darah babi di atas panggung. Wah, rasa gue udah gak enak nih. Hari prom night pun tiba. Para cowok mempersiapkan diri dengan jasnya, sedangkan yang cewek pada nyalon biar tampil cakep. Cakep, masak air. Tanpa terkecuali Carrie yang udah bikin dan nyiapin gaun dari jauh-jauh hari. Aduh, mbaknya cantik banget deh. Bolehlah nih Mas Tommy, ini ngawur banget skripnya gimana dah. Bilang aja elu yang mau pacarnya dua, Mas. Kang skrip magang gue nih rada-rada nih ya. Saat udah siap pergi, si ibu kembali maksa biar Carrie gak jadi pergi ke prom. Mereka terus berdebat di dalam rumah walaupun Tommy udah datang dengan limosinnya. Sampai akhirnya Carrie udah muak sama perilaku ibunya. Dia terpaksa ngurung ibunya sendiri di dalam lemari bawah tangga dengan kekuatannya. Buset. Dan ya, akhirnya mereka bisa pergi ke prom bareng. Singkat cerita, Carrie dan Tommy sampai di sekolah. Si Carrie ini agaknya masih merasa takut ya. Lalu Tommy meyakinkannya dan membetulkan penampilan Carrie. Setelah siap, mereka berdua pun mulai ikut acara prom. Semuanya pada menikmati pesta, tapi Carrie masih grogi mau join di lantai dansa. Pas lagunya udah mulai slow, Tommy akhirnya bisa ngebujuk Carrie buat ikutan dansa. Ini BTW si Margaret diem-diem udah bisa lolos dari lemari. Tanpa orang lain tahu, Billy dan Chris menyelinap masuk ke acara prom dan naik ke atap panggung. Biasanya kalau acara prom gini tuh ada pemilihan raja dan ratu terbaik. Nah, disinilah orang-orang pada sibuk milih. Sementara itu, Sue yang abis mandi dapat pesan dari Chris kalau Carrie bakal dicelakai lagi. Bener aja tuh, votingnya aja udah disetting biar Carrie dan Tommy yang menang. Sue langsung gaspol datang ke prom. Kita udah tau lah kalau raja dan ratu prom jatuh kepada Carrie dan Tommy. Tommy Ross and Carrie White. Sue mencoba memeringati Carrie untuk gak naik ke panggung, tapi malah diusir sama Bu Betty. Dia ngasih tahu kalau semuanya itu ulahnya Chris, tapi ya udah telat. Carrie tersiram darah babi. Ditambah lagi temannya Chris yang nyetel video memalukan Carrie. Semuanya pada ketawa, lalu Chris dan Billy segera pergi dari atap panggung. Bu Betty yang niat nolongin malah kena hempasan kekuatan Carrie. Tali yang ngikat ember di atas panggung jadi longgar dan kena kepalanya Tommy. Ngamuklah dia sejadi-jadinya di prom. Semua orang pada panik dan beberapa di antaranya ada yang terluka. Carrie juga ngebakar ruang aula dan sengaja menyakiti orang-orang yang ngebully dia. Mampus. Sementara itu di mobil, Chris dan Billy berencana untuk kabur dari kota dan ngilang selamanya. Tapi gak semudah itu bro. Carrie gak melepaskan dua biang kerok ini dengan mudah. Aspal jalan dia bikin belah sampai menghalangi Chris dan Billy biar gak kabur. Elah, mereka berdua ini malah niat nabrak dan bunuh Carrie dengan kecepatan tinggi. Ya elah, Carrie mah udah OP nih bos. Cuma dengan gerakin tangan aja, kap mobil Billy hancur dan berhenti tepat di depan Carrie. Lagi-lagi karena gak pakai sabuk pengaman kan, hidung Billy jadi kepentok setir dan pingsan di tempat. Chris berhasil selamat dari serangan maut itu dan berniat kabur dari mobil. Tapi Carrie mencekik Chris dari luar pakai kekuatannya. Untung Chris berhasil menghindar dengan memundurkan mobil menjauh dari Carrie dan masih berniat menabrak Carrie. Dengan kekuatannya, Carrie mengangkat bagian belakang mobil dan ngarahin ke arah pom bensin. Nabraklah tuh mobil sampai wajah Chris kena pecahan kaca. Terakhir, Carrie jatuhin tiang listrik ke arah mobil dan akhirnya terbakarlah mobilnya. Dengan perasaan kecewa, Carrie pulang ke rumah untuk kembali ke pelukan emaknya. Dia bersih-bersih diri lalu minta maaf dan menyesal ke ibunya karena udah membangkang. Pelukanlah tuh mereka. Tapi Margaret udah bertekad bulat untuk menikam Carrie. Sadar ibunya sendiri udah benci sama anaknya, dia menyelamatkan diri dengan menjauhkan dirinya dari ibunya. Sambil kejar-kejaran, Margaret berhasil menyayat kaki dan tangannya Carrie. Saat pisau udah ada di depan muka, Carrie melawan dan gak sadar udah nerjang ibunya sendiri dengan benda tajam. Sadar dengan perbuatannya, Carrie mencabut benda tajam itu dari ibunya. Tapi semua itu sudah terlambat, Margaret sudah tewas. Di saat seperti ini,
Sue datang dan kaget melihat Margaret udah terluka parah. Rumahnya mulai roboh karena emosi Carrie yang berlebihan. Carrie hendak membunuh Sue, tapi dia baru tahu kalau Sue hamidun. Nah kan bener kan kata gue? Kondisi rumah semakin rusak. Sue masih mau nolong Carrie untuk pergi dari situ. Tapi di luar dugaan, Carrie malah mendorong Sue keluar dari rumah. Dari luar, Sue melihat rumah Carrie rata dengan tanah bersama dengan Margaret dan Carrie yang ikut tewas tertimpa. Di akhir cerita, kita dilihatin Sue yang melayat ke makam Carrie yang udah dicoret-coret sama orang yang benci sama Carrie. Gak lama, Sue melewati persalinan yang rupanya dia ini bermimpi buruk. Ini mungkin ya, monster seperti Carrie kembali lahir dari janin Sue. Jadi itulah film Carrie. Alur ceritanya cukup berbeda dari yang pernah gue tahu, tapi gue masih cukup enjoy sih dengan film ini. Gimana menurut kalian? Apakah bagus, apakah seru, atau malah aneh dan jelek? Oke, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Request film atau series juga bisa sekalian di komentar. Atau kalau kalian punya cerita horor, bisa banget kirim ke email kita di bacahoror60@gmail.com. Oke? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menindas orang yang lemah. Ntar taunya malah yang ditindas orang yang kayak Carrie, mampus loh. Oke, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.